Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para perindu surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kata wasiat disebutkan, maka yang akan tergambar di benak kita adalah ada sesuatu pesan penting yang akan kita terima. Suatu ketika malaikat Jibril mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk memberikan wasiat ataupun pesan penting kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja merupakan pesan buat kita sebagai umatnya. Wasiat tersebut ada 7, namun pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 saja. Apakah pesan tersebut? Yang pertama adalah malaikat Jibril berpesan kepada Nabi dan juga kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW agar selalu berbuat baik terhadap tetangga. Apalagi kita sebagai pendatang, ya, yang jauh dari kampung halaman, tetangga adalah saudara kita yang paling dekat, yang apabila kita memiliki permasalahan, maka tetanggalah orang yang paling pertama yang akan membantu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu yaj'aluhu waritha." Seringkali malaikat Jibril datang kepadaku, kata Nabi, dan memberikan wasiat atau pesan penting kepadaku agar aku selalu berbuat baik terhadap tetangga. Sampai-sampai aku mengira bahwasannya tetangga adalah orang yang berhak menerima warisan dariku. Nah, oleh karenanya para perindu surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena tetangga tidak menerima warisan dari kita, maka sudah seharusnya kita dalam kehidupan sosial di antara kita, ya, harus lebih mencintai, menghormati, ya, saling tolong menolong dengan tetangga kita. Makanya di dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bersabda bahwasannya kebaikan kita terhadap tetangga itu akan menjadi barometer, akan menjadi ukuran tentang keimanan kita kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Nah, oleh karenanya tidak boleh di antara kita ada yang bermusuh-musuhan dengan tetangga. Ya, yang ada itu kita harus saling hormat menghormati, saling bahu membahu, saling bantu membantu. Apalagi dalam kondisi seperti ini. Ya, kita dilanda virus corona yang menyebabkan, ya, banyak orang yang tentu saja mungkin kehilangan pekerjaan, para pedagang akhirnya kurang pembelinya, para pegawai diliburkan, ya, para sopir, ya, Gojek dan lain sebagainya kekurangan penghasilan. Ya, tentu saja bagi kita yang memiliki kelebihan harta, ya, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berbagi terhadap mereka sebagai bentuk, ya,
manifestasi dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar kita berbagi terhadap tetangga kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada kita sebagai umatnya adalah agar kita selalu berbuat baik terhadap istri atau selalu berbuat baik terhadap wanita. Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bin nisa hatta annahu sayarimu talaqahun." Jibril datang kepada wasiat kepadaku, memberikan pesan penting kepadaku agar aku selalu berbuat baik terhadap wanita, agar aku selalu berbuat baik terhadap istriku, sampai-sampai aku mengira bahwasannya istri itu haram hukumnya untuk ditalak, haram hukumnya untuk diceraikan. Saking seringnya malaikat Jibril datang kepada Nabi memberikan wasiat seperti ini. Ya, jadi agar kita selalu berbuat baik terhadap istri kita, istri yang melayani kita, yang mengurus anak kita, ya, sudah pantas kita berlaku baik terhadap mereka. Ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara-cara yang baik. Wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu pada istri kalian, mungkin sifatnya, wataknya yang tidak kalian sukai terhadapnya, tapi percayalah bahwasannya di balik semua itu ada kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam hadis yang lain juga, ya, Rasulullah SAW bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim." Mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Ya. Dan orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya. Nah, inilah ya, ternyata ukuran baik atau tidaknya akhlak seorang suami adalah tergantung bagaimana kebaikan dia terhadap istrinya. Ya, oleh karenanya menjadi penting bagi kita jangan sampai melalaikan kewajiban kita sebagai seorang suami terhadap istri kita dalam hal, ya, memberikan maisha, kemudian dalam hal bergaul terhadap mereka. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini adalah pesan malaikat Jibril yang ketiga adalah agar kita selalu melaksanakan ibadah sholat dengan cara berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala Jibrilu yusini bis sholati fil jamaah hatta dhanantu annahu la yaqbalullahu ta'ala sholatan illa fil jamaah." Seringkali malaikat Jibril datang kepadaku, kata Nabi, dan memberikan wasiat kepadaku, memberikan pesan penting kepadaku agar aku dapat melaksanakan ibadah sholat dengan cara berjamaah. Sampai-sampai aku mengira bahwa orang tidak akan diterima kecuali bila sholat itu dilaksanakan dengan cara berjamaah. Saking pentingnya kita melaksanakan ibadah sholat berjamaah. Nah, kalau dalam kondisi normal
kita sebagai seorang laki-laki misalnya, ya, sholat berjamaahnya itu adalah di masjid, di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Namun karena sekarang ini dalam kondisi tidak normal, ya, dalam kondisi virus corona, MUI dan pemerintah telah menyarankan kepada kita semua untuk sholat di rumah saja. Ya, bahkan Jumatan juga kita diperintahkan, ya, untuk sholat di rumah bagi daerah-daerah yang memang penyebaran COVID-19-nya begitu masif. Nah, tapi kalau di daerah-daerah yang belum, ya, maka kita masih berkewajiban untuk melaksanakan, ya, sholat Jum'ah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, saking pentingnya sholat berjamaah ini, kalau seandainya dalam kondisi seperti ini kita tidak, ya, diperintahkan untuk sholat di masjid, ya, kita sholat berjamaahnya di rumah bersama istri kita, bersama anak kita, sehingga ada kesempatan bagi kita setelah melaksanakan ibadah sholat, kita zikir bersama, berdoa bersama. Kemudian kalau ada petua-petua, nasihat-nasihat yang ingin kita sampaikan kepada keluarga kita, ya, saatnya sekarang ini kita menyampaikan kepada mereka. Ya, kita buka forum diskusi dengan keluarga kecil kita. Ya. Supaya apa? Supaya kehidupan kita itu harmonis. Ya. Jadi ternyata, ya, Bapak Ibu sekalian, semakin banyak, ya, semakin banyak jamaah teman kita sholat, maka kata Nabi dalam hadis yang lain, maka itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan jamaah yang sedikit. Ya. Nah, di dalam hadis disebutkan bahwasannya as-salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah jauh lebih utama 27 kali lipat dibandingkan dengan salat sendirian. Bukan 27 pahala, tapi 27 kali lipat derajatnya dibandingkan dengan kita salat sendiri. Nah, itulah pentingnya kita dalam keluarga saling tunggu menunggu. Ya, seorang suami wudhu duluan, kalau enggak istri wudhu duluan, nanti anaknya diajak untuk sholat berjamaah. Nah, betapa indahnya, ya, Islam ini. Nah, oleh karenanya mudah-mudahan 3 hal ini yang menjadi pesan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ini, yang juga merupakan pesan buat kita, ya, agar kita dapat, ya, laksanakan dengan sebaik mungkin. Nah, satu lagi barangkali yang perlu saya tambahkan, kita juga perlu berbuat baik, ya, terhadap teman kita. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang bersabda, khairul ashabi indallahi khairuhum lisahibi wa khairul jirani indallahi khairuhum lijari. Sebaik-baik sahabat, ya, sebaik-baik teman dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah teman atau sahabat yang paling baik terhadap sahabatnya yang lain. Dan sebaik-baik tetangga dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah tetangga yang paling baik, ya, terhadap tetangganya yang lain. Nah, oleh karenanya selama di rumah itu HP jangan dipegang saja. Jangan dijadikan buat nonton hal-hal yang tidak berfaedah saja. Gunakan juga buat silaturahmi. Tanyakan kabar, hai kawan, hai friend, ya, sahabat, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Ya, kita saling manfaatkan HP kita, media sosial kita dalam rangka, ya, dalam rangka silaturahmi, menanyakan kabar teman kita, ya, ikut saling mendoakan, saling mensupport.
ya, saling mensupport. Siapa tahu dengan nasihat kita itu, ya, barangkali teman kita yang jarang sholat misalnya, ya, karena petuah yang kita sampaikan, nasihat yang kita sampaikan, akhirnya dia menjadi rajin sholat. Dia sadar, ya, akhirnya mau mengingat mati, mempersiapkan mati, ya, dengan rajin sholat. Apalagi sekarang ini kita sudah, ya, memasuki bulan Sya'ban, yang artinya sudah mendekati bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.